warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, solusi untuk berdiskusi. Perkenalkan, nama saya Rahmania Tasyanda dengan NIM 0601232020 dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan Fakultas Ilmu Sosial dan jurusan Ilmu Perpustakaan. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia atau HAM melibatkan pemahaman mendalam tentang sejarah, evaluasi, dan tantangan yang dihadapi dalam menghormati dan melindungi hak-hak tersebut. HAM adalah seperangkat hak yang mengangkat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Konsep ini telah menjadi pijakan dalam upaya perlindungan dan pemajuan kemanusiaan sejak dideklarasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. Pengertian HAM atau hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada setiap individu, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau kebangsaan. Hak juga meliputi hak-hak dasar manusia, seperti hak hidup, hak kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan perlindungan hukum, dan hak untuk tidak mengalami perlakuan yang tidak manusiawi atau menghina. HAM juga mencakup hak-hak politik. Prinsip utama HAM adalah menghormati dan melindungi martabat serta kebebasan setiap individu dalam masyarakat, dengan tujuan menciptakan kehidupan yang adil, beradab, dan demokratis. Pengertian HAM secara global. Pengakuan hak asasi manusia atau HAM secara global didasarkan pada prinsip-prinsip yang tercantum dalam berbagai dokumen dan deklarasi internasional. Salah satu dokumen utama yang mengakui HAM secara global adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. DUHAM menyatakan bahwa secara individu memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan berpendapat, dan perilaku yang adil. Selain itu, berbagai konvensi internasional, perjanjian, dan hukum internasional juga mengakui dan mengatur implementasi HAM secara global. Pengakuan HAM secara global bertujuan untuk menciptakan dunia yang adil, beradab, dan menghormati martabat setiap individu. Permasalahan yang terkait dengan penegakan HAM di Indonesia. Ada beberapa permasalahan yang terkait dengan penegakan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia, antara lain: yang pertama, pelanggaran HAM berat yang belum tuntas dan belum mendapatkan keadilan. Yang kedua, pembatasan kebebasan sipil, terutama di daerah seperti Papua dan Papua Barat. Yang ketiga, budaya kekerasan dan impunitas dalam kasus pelanggaran HAM. Yang keempat, keputusan setengah hati dan menemani kasus pelanggaran HAM masa lalu. Yang kelima, tantangan dalam pemajuan dan penegakan HAM di tengah COVID-19. Yang keenam, minimnya data dan informasi terkait pelanggaran HAM. Yang ketujuh, pengesahan KUHP yang kontroversial dan berpotensi mengancam HAM. Permasalahan ini menunjukkan adanya hambatan dan tantangan dalam penegakan HAM di Indonesia yang perlu terus diperhatikan dan diatasi untuk mencapai keadilan dan penghormatan terhadap HAM secara menyeluruh. Penting untuk memahami dan menjaga HAM dalam bernegara. Penting untuk memahami dan menjaga hak asasi manusia atau HAM dalam bernegara karena HAM adalah dasar dari keadilan, kebebasan, dan martabat manusia. Memahami HAM membantu melindungi individu dari perlakuan yang tidak manusiawi, diskriminasi, dan penyalahgunaan kekuasaan. HAM juga mendorong pemerintah untuk bertindak secara adil, transparan, dan akuntabel. Dengan menjaga HAM, masyarakat dapat hidup dalam kedamaian, toleransi, dan harmoni.
HAM juga penting untuk membangun sosial, ekonomi, dan politik yang berkelanjutan. Melalui pengalaman dan penghormatan terhadap HAM, kita bisa menciptakan masyarakat yang inklusif, demokrasi, dan beradab. Peran dan fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM dalam melindungi dan memajukan HAM di Indonesia. Komisi Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM memiliki peran dan fungsi penting dalam melindungi dan memajukan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia. Komnas HAM bertugas melakukan pengawasan, penyelidikan, dan mediasi terkait pelanggaran HAM. Mereka juga memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk meningkatkan perlindungan HAM. Selain itu, Komnas HAM berperan dalam advokasi dan pendidikan publik tentang HAM, serta mendorong implementasi kebijakan dan regulasi yang mendukung HAM. Melalui peran dan fungsi ini, Komnas HAM berupa memastikan bahwa HAM dihormati, dilindungi, dan dipromosikan di Indonesia. Kesimpulannya, hak asasi manusia atau HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada setiap individu tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau kebangsaan. HAM penting untuk menciptakan kehidupan yang adil, beradab, dan demokratis. Penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi tantangan seperti pelanggaran HAM berat yang belum mendapatkan keadilan dan pembatasan kebebasan sipil. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM memiliki peran penting dalam melindungi dan memajukan HAM di Indonesia melalui pengawasan, advokasi, dan pendidikan publik. Dengan memahami dan menjaga HAM, kita dapat membangun masyarakat yang menghormati martabat dan kebebasan setiap individu. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan berikut, yaitu bagaimana pelaksanaan HAM di Indonesia versus bagaimana menurut saudara, apakah ada keluhan masyarakat tentang HAM di Indonesia? Apa saja solusi yang harus dilakukan? Menurut saya, pelaksanaan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia telah mengalami kemajuan sejak reformasi tahun 1998. Meskipun terdapat upaya yang dilakukan, masih terdapat keluhan masyarakat terkait pelaksanaan HAM di Indonesia. Untuk mengatasi keluhan tersebut, diperlukan langkah-langkah konkret dan keberlanjutan berikut. Pelaksanaan HAM di Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan sejak reformasi. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah untuk memperkuat perlindungan HAM, seperti pembentukan Komisi Nasional atau HAM, Komnas HAM, dan pendatangan konvensi internasional terkait HAM. Tantangan dan perlindungan HAM di Indonesia. Masih terdapat berbagai tantangan, seperti korupsi, kekerasan terhadap perempuan dan anak, diskriminasi terhadap minoritas, serta kebebasan berpendapat yang terbatas. Keluhan masyarakat tentang HAM di Indonesia. Yang pertama, pelanggaran hak perempuan dan anak. Masih terdapat kasus pelanggaran hak perempuan dan anak seperti kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan manusia, dan pelecehan seksual. Yang kedua, diskriminasi terhadap minoritas, bahwa minoritas etnis, agama, dan kelompok tertentu masih mengalami diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga, keterbatasan kebebasan berpendapat. Yang ketiga, keterbatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia, terutama terkait dengan kritik terhadap pemerintah. Solusi untuk peningkatan pelaksanaan HAM di Indonesia. Yang pertama, penguatan institusi HAM. Memperkuat peran Komnas HAM sebagai lembaga independen dalam pemantauan, perlindungan, dan penegakan HAM di Indonesia. Yang kedua, edukasi dan kesadaran masyarakat. Melakukan kampanye edukasi tentang HAM kepada masyarakat agar lebih memahami hak-haknya dan dapat melaporkan pelanggaran HAM yang terjadi. Yang ketiga, penegakan hukum yang tegas. Memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pelanggaran HAM, baik itu dari aparat keamanan, pejabat pemerintah, maupun pihak swasta. Yang keempat, partisipasi masyarakat.
mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemantauan dan advokasi HAM, serta memperkuat mekanisme pengaduan dan perlindungan bagi korban pelanggaran HAM. Peningkatan pelaksanaan HAM di Indonesia membutuhkan upaya bersama antara pemerintah, lembaga HAM, masyarakat sipil, dan semua pemangku kepentingan dengan mendengarkan keluhan masyarakat tentang HAM, mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan perlindungan HAM, serta memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif di Indonesia dapat lebih maju dalam mewujudkan HAM dan universal yang berkelanjutan.